Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad bin Ma'ruf, NPM 22411718 akan membawakan artikel dengan judul analisis terhadap metodologi ulama dalam membedakan ayat nasi dan ayat mansukh. Pendahuluan. Konsep nasakh merupakan disiplin penting dalam formula Quran. Karena berkaitan langsung dengan dinamika, tasydih, dan perubahan hukum pada masa kenabian. Ulama berbeda pandangan soal definisi operasional nasakh, ruang lingkupnya, serta jumlah ayat yang benar-benar masuk kategori mansukh. Untuk menghindari klaim sembarangan, mereka mengembangkan metodologi ketat yang menjadi standar kritis dalam penetapan metodologi ulama dan dalam membedakan naskah dan mansukh. Satu, naskah eksplisit. Metode paling kuat adalah dalil eksplisit yang menyatakan adanya naskah. Contoh klasiknya adalah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram yang didukung oleh ayat dari hadis sahih. Dua, riwayat sahabat. Landasan sahabat yang menyatakan hasil keiman itu lagi dan bersumber dari sahabat yang memahami kronologi turunnya ayat. Mereka dianggap paling mengetahui konteks Tanjil. Tiga, analisis linguistik dan konteks. Analisis linguistik dan konteks ulama memeriksa bentuk bahasa seperti umum, khusus, mutlak ayat, serta sasaran hukum untuk memastikan apakah dua ayat sebenarnya saling menjelaskan atau justru saling menghapus. Pendekatan Perbedaan pendekatan ulama. Perbedaan terjadi karena variasi definisi dan metodologi. Satu, ulama awal cenderung lebih longgar dalam penggunaan istilah nasakh. Dua, ulama seperti Ibnu Al-Jauzi mereduksi daftar ayat mansukh dari ratusan menjadi kurang dari 20. Tiga, ulama kontemporer seperti semakin ketat sehingga hanya menerima sangat sedikit kasus nasakh. Seringkali hanya contoh yang benar-benar berlandaskan nasakh eksplisit. Kritik terhadap klaim nasakh. Satu, penggunaan istilah nasakh secara longgar. Beberapa penafsiran klasik memakai istilah nasakh untuk mengganti makna, transformasi pasca dakwah, atau penjelasan ulang, padahal tidak memenuhi definisi usul fiqh. Dua, kesalahan memahami konteks. Simpulan antar ayat sering terjadi karena ayat dipahami secara atomistik tanpa memperhatikan cakupan tema makro Al-Quran. Kesimpulan, metodologi ulama dalam membedakan ayat nasih dan mansukh merupakan hasil proses ilmiah yang panjang dan teliti. Prinsip nasih eksplisit, riwayat sahabat, kronologi turunnya ayat, serta ketidakmungkinan kompromi menjadi fondasi utama penetapan tersebut. Pengembangan ilmu dan debatnya kecenderungan semakin selektif, sehingga jumlah ayat mansukh semakin kecil. Hal ini mencerminkan supaya ulama menjaga integritas teks Al-Quran dan memastikan penerapan nasakh hanya pada kasus yang benar-benar valid. Demikian presentasi artikel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.